Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Safira dari Manajemen Reguler 2B dengan NIM 200.111.1083 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan di video kedua saya, yaitu tentang ide supaya kewirausahaan perekonomian desa tetap berjalan di masa pandemi ini. Ekonomi desa jauh lebih tangguh dibanding perkotaan dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Dilihat dari paparan virus corona yang jumlahnya sedikit penyebarannya di pedesaan. COVID-19 di desa hanya 2%. Jika masih sangat kecil sekali, mungkin karena interaksi tidak sepadat di kota dan alam terbuka udara masih sejuk sehingga tidak terlalu besar. Jika kalau kita lihat desa-desa itu lebih tangguh, katanya di sela-sela diskusi daring. Hal ini menilai ekonomi desa masih jauh lebih baik ketimbang di perkotaan. Pandemi telah membuat perekonomian Indonesia mengalami resesi seperti yang sudah diumumkan pemerintah. Namun, dampak tersebut di pedesaan tidak terlalu signifikan. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan dan kenaikannya 0,3% dibanding kota mencapai 0,6%. Ekonomi desa juga dikatakan lebih bergerak dibanding di perkotaan yang menunjukkan banyak industri atau perusahaan terpuruk. Memaparkan ekonomi desa, 87% bergerak di sektor pertanian. Pada saat pandemi, sektor komoditas pangan mengalami peningkatan baik dari konsumsi masyarakat juga program bantuan pemerintah. Jadi dengan sebagian besar desa adalah sektor pertanian, dan dampak COVID-19 tidak besar dan lebih tangguh dilihat dari angka kemiskinan. Ini jadi fenomena baru bahwa desa secara umum dampak pandemi tidak terlalu keras dibanding perkotaan dengan desa. Meski demikian, ia juga mengatakan pemberdayaan desa tetap harus dilakukan mengingat jumlah penduduk miskin tetap tertinggi berada di pedesaan karena melalui desa berdaya. Rumah zakat juga konsen membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan di sektor pendidikan, ekonomi hingga lingkungan. Masa depan kita ada di desa. Pangan semua ada di desa, energi semua ada di desa. Bahkan prediksi 2023 sampai 2025 akan terjadi kalau sekarang pergeseran orang desa menuju kota nanti akan terbalik orang kota berbondong-bondong ke desa karena di kota peluang sudah terbatas. Penanggulangan dampak pandemi pedesaan saat ini dilakukan pada 1687 desa berdaya yang sudah dibentuk rumah zakat. Jumlah tersebut terbesar di 67 kota dan 212 kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara itu, wakil pemimpin redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji mengatakan desa memiliki peran signifikan bagi perekonomian Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, beberapa bulan terakhir juga memberikan dampak bagi perekonomian desa. Kita berharap kondisi secara dua hal dari sisi kesehatan masyarakat dan sisi ekonomi tidak begitu tertekan. Ia berharap peran bersama pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk rumah zakat bisa membantu memperdayakan desa sehingga masyarakatnya bisa tetap sejahtera di masa pandemi, agar tidak terpuruk tapi makin berdaya dari sisi kesehatan, bisa kembali beraktivitas, dan dari sisi ekonomi bisa pulih seperti sedia kalanya. Itu saja dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.